Kita berdoa kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan ya kepada saudara dan saya. Bapak, terima kasih untuk hari ini berjumpa dengan saudara seiman. Kiranya Tuhan menolong kami mendengarkan firman dan hamba-Mu merefleksikannya, menjelaskannya. Tuntunan Roh Kudus-Mu bekerja pada diri kami. Dan kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita membuka Injil Lukas. Pasal yang ke-22, mulai dari ayat 1, yang nanti kita akan lanjut sampai dengan ayat yang ke-37, 38. Nah, bagian ayat-ayat ini satu persatu, bagian demi bagian, perikop atau penggalan ayat, saya akan coba ulas, jelaskan, setidak-tidaknya merefleksikannya, baik dalam konstruksi berpikir teologis, spiritual, maupun kehidupan sehari-hari kita. Supaya firman ini tidak hanya diketahui, disimpan, tapi kita boleh terapkan. Demikian firman Tuhan. Lukas 22. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Mesti kita ketahui terlebih dahulu bahwa Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter di zamannya, Tabib Lukas. Surat Injil ini, kitab Injil ini ditulis untuk seorang yang bernama Theophilus. Dan Lukas menuliskannya dengan baik sekali. Hasil dari riset, hasil dari baca kitab-kitab yang lain, dan tentunya pekerjaan Roh Kudus. Setiap huruf, kata, kalimat, narasi diinspirasikan secara verbal oleh Roh Kudus. Dinafaskan oleh Roh Kudus, oleh Allah kepada Lukas. Kendatipun Lukas bukan seorang rasul, bukan yang langsung dipilih oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai rasul. Dan Lukas juga bukan orang Yahudi atau orang Israel. Ini menjadi keunikan yang luar biasa dari Injil Lukas. Sekalipun demikian, Lukas ada di tengah-tengah komunitas orang percaya. Orang-orang yang mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat Penebus. Pengakuan ini bukan berdasarkan pada euforia banyak orang atau kemanusiaan yang ada pada zamannya, tapi memang ia menyatakan keadaannya sebagai Tuhan Juru Selamat Penebus kepada Lukas. Ini pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. Di dalam pasal 22 ayat 1 dituliskan satu konteks peristiwa yang akan terjadi, yaitu Paskah. Ada hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Kalau kita berbicara Paskah, maka kita merujuk kembali kepada satu peristiwa di mana orang-orang Israel yang ada di Mesir sekitar tahun 1400-an sebelum Masehi. Di sana mereka tinggal kira-kira 430 tahun dan diperbudak oleh Firaun dan Mesir untuk suatu keinginan membangun Mesir. Tetapi perlakuan Mesir terhadap orang-orang Israel dan orang-orang dari bangsa lain yang ada di Mesir adalah jadikan mereka budak. Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham dan Tuhan menyatakan itu karena memang orang-orang Israel di sana bermohon kepada Tuhan dengan teriakan yang sungguh sangat menyedihkan. Lalu mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan. 430 tahun diperbudak di Mesir. Tuhan memanggil Musa, seorang keturunan Lewi, yang pada masa itu kemungkinan untuk dibunuh karena dia laki-laki, orang Israel, ya tentu ada pengaturan otoritarian daripada Firaun pada masa itu untuk
Orang-orang Israel laki-laki harus dibunuh usia 2 tahun ke bawah. Namun, atas pertolongan Tuhan, penyertaan dan penetapan Tuhan, Musa selamat, dibesarkan di Mesir, di istana oleh putri Firaun selama 40 tahun. Lalu kemudian Musa mendapatkan banyak didikan, banyak pelatihan, banyak pengetahuan, sehingga ia menjadi orang yang punya pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang baik, berkarakter seperti seorang pemimpin. Tetapi hatinya hati yang takut akan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, dan karena tergesa-gesa dan mengambil keputusan, akhirnya Musa membunuh orang Mesir yang memperbudak orang Israel. 1 orang ketahuan, dikejar, lalu Musa lari ke Midian, dan dari sana ia dibentuk lagi oleh Tuhan menjadi gembala kambing domba selama 40 tahun. Setelah genap waktunya, Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Firaun tidak bersedia membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Padahal Musa mengatakan, biarkanlah umatku ini keluar dari Mesir untuk menyembah aku. Firaun tidak mau lakukan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan menyatakan kuasanya dengan 10 tulah. Dan Firaun juga menyatakan kekerasan hatinya. Semua penghukuman dijatuhkan, dan 10 tulah itu juga orang Israel berada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi Firaun dan Mesir mengalami kecelakaan, tulah, sampai akhirnya kematian anak sulung. Nah, sebelum peristiwa kematian anak sulung itu, Tuhan menyatakan kepada Musa supaya orang Israel melakukan 2 hal penting. Yang pertama adalah mempersiapkan roti yang tidak beragi, serta menyembelih domba yang jantan, yang umurnya paling tua 1 tahun, untuk disembelih. Darahnya dibalurkan ke rumah-rumah orang Israel, dagingnya dimasak, lemaknya, darahnya, semuanya dibakar habis. Waktu dagingnya dibakar, dimakan sampai habis. Kalau tidak habis, mesti dibakar habis. Itu yang pertama. Jadi ini hal yang penting. Jadi ada roti tidak beragi, ada daging yang dimakan, dan darahnya dibalurkan ke tiang-tiang pintu, ke ambang pintu orang Israel. Kenapa? Karena malaikat maut menyatakan kuasa Tuhan, menghukum orang Mesir, anak sulung orang Mesir, dan anak-anak binatang yang pertama yang dimiliki orang Mesir akan mengalami kematian, dihukum oleh Tuhan. Dan kematian ini sangat mengerikan dan menakutkan, karena seluruh tanah Mesir yang ada anak sulungnya mengalami kematian. Hanya orang Israel yang mengalami perlindungan, pertolongan Tuhan, karena roti yang tidak beragi dan darah anak domba yang dibalur di ambang pintu. Ada korban pengganti, ada roti tidak beragi. Yang kedua, orang-orang Israel diminta untuk mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang ada, lalu meminta emas-emas orang Mesir, yaitu upah pekerja mereka yang mungkin saja selama puluhan atau ratusan tahun mereka tidak mendapatkan upah yang sebagaimana mestinya. Mereka minta, dan orang-orang Mesir memberikannya. Lalu mereka mempersiapkan diri keluar dari tanah Mesir, bebas dari perbudakan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah konteks daripada pasal 22 ayat 1 ini. Jadi peristiwa itu menjadi ingatan setiap tahun, bahwa orang-orang Israel selalu mengingat akan bebasnya mereka dari perbudakan, dan Tuhan menyatakan kuasanya,
bukan saja menghukum anak-anak sulung orang Mesir, tetapi ketika orang Mesir mau kejar itu orang Israel, Tuhan juga menghukum lagi mereka dengan kematian dengan cara yang sangat ajaib. Mereka yang mengejar berada di tengah lautan, disebut Lautan Merah, lalu mereka dihukum Tuhan dengan lautan itu dan terkuburlah di dalam Lautan Merah itu. Ini adalah cara Tuhan menyelamatkan orang Israel dan menjadikan mereka pionir, adalah orang-orang yang akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, ini menjadi sebuah tradisi mengingat akan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah, bahwa mereka bisa menikmati hidup bersekutu dengan Tuhan, menjadi sebagai umat Tuhan. Ini Paskah, jadi Paskah itu Passover, dibebaskan, dilepaskan, diberikan kemenangan untuk ibadah, untuk menyatakan kehendak Allah. Jadi Paskah itu diberikan kepada orang Israel dengan satu prinsip, karena ada yang sudah dikorbankan, ada yang dihukum, tujuannya umat Tuhan beribadah. Beribadahnya ada pengaturannya. Pengaturannya setelah Tuhan menurunkan hukumnya yang disebut the law, hukum Taurat, ada pengaturan ibadah yang bagaimana yang dimaksud. Ada 3 pengaturan Tuhan melalui hukum itu, yaitu ibadah dalam kategori pengertian bahwa setiap orang percaya beribadah dengan satu seremonial, ritual yang sudah diatur. Ada kemah suci, ada para imam, ada korban persembahan, ada pujian, ada firman, ada doa. Itu pengaturan yang pertama. Pengaturan kedua yang ibadah itu berkaitan dengan permasalahan keseharian, hubungan dengan orang percaya, hubungan dengan etnis lain, bangsa lain, dan juga orang-orang di sekitar, hubungan dengan tanah, hubungan dengan lingkungan. Ini juga bagian dari ibadah. Ini diatur. Jadi let my people go, untuk worship him. Tadi ada seremonial. Yang kedua ada yang namanya suatu penata layanan sosial, sehingga antar sesama, antar komunitas dipulihkan hubungannya. Ada kesetaraan, ada penghargaan, ada penghormatan kepada sesama, dan juga lingkungan diperbaharui. Yang ketiga adalah ibadah dalam konteks moralitas. Jadi ada tuntutan moralitas yang Tuhan berikan supaya setiap orang memiliki karakter yang saleh, mulai dari pengakuan pengenalan akan Allah, tidak beribadah kepada patung, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, beribadah bersama, menghormati orang tua, tidak melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, penipuan, atau merampas milik orang lain. Semua konstruksi moralitas yang dilaksanakan dengan benar itu ibadah. Jadi let my people go. Peristiwa pergi dari perbudakan, keluar dari perbudakan dengan tangan kuasa Tuhan, itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri agar umatnya benar-benar beribadah. Jadi kalau dikatakan beribadah, Paskah untuk ibadah, bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya bicara seremonial, ritual tiap minggu dengan saudara seiman di seluruh dunia, bukan hanya itu dan bukan hanya bagian ritualnya, tapi keseluruhan tatanan kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam penata layanan sosial, penata layanan aktivitas bekerja, dan pembentukan karakter, itu juga bagian yang penting dari ibadah. Jadi ini hal yang perlu kita ingat. Prinsip ini sudah ditanamkan, dinyatakan Tuhan dalam perjanjian lama, dan orang-orang percaya sepanjang zaman sampai hari ini merayakan Paskah dalam konteks seperti itu. Nanti dikaitkan dengan Kristus yang sebagai korban persembahan menyerahkan nyawanya,
mati menebus kita yang berdosa. Setiap umatnya yang diperbudak oleh dosa, oleh setan dan kuasa maut, melalui kematiannya, di mana ia mati di atas kayu salib menyerahkan nyawanya, maka ia adalah pribadi yang menyatakan penebusan bagi umatnya. Kematiannya adalah kematian yang mematikan kematian. Dengan kematiannya, kita terlewatkan dari murka Allah dan kita tidak mengalami kematian. Sementara yang tidak di dalam Kristus, tidak percaya kepada Kristus, mengalami kematian. Sama seperti orang-orang Mesir yang waktu itu menghadapi malaikat maut. Dan itu terjadi. Nah, ini adalah paralel kisah Paskah dengan kisah kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi ini hal yang perlu kita renungkan, kita hayati dengan baik. Nah, untuk melihat, mengetahui, mencapai itu, maka kita lihat ayat 2. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Jadi, diam-diam mereka mengobservasi, mengamat-amati, mendengar, menyelidiki apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus proklamasikan kepada banyak orang. Dan kenyataannya memang banyak orang mengikuti Yesus. Bukan hanya mengalami suatu pembaruan hidup saja, tetapi juga mereka mengalami sendiri bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Entah disembuhkan penyakitnya, diusir kuasa gelap darinya, bahkan kecukupan makan minum. Tuhan sendiri tidak melakukan mukjizat untuk dirinya, tapi ia melakukan mukjizat, menyatakan kuasanya, memberitakan kabar baik, menyatakan kerajaan Allah untuk orang lain, untuk orang-orang percaya yang telah ditentukan Tuhan dari kekekalan. Nah, ini menjadi hal yang sangat menggelisahkan kaum agamawan pada waktu itu. Kalau semua ikut Tuhan, maka keagamaan Judaisme mereka akan ditinggalkan. Maka jadi problem, siapa yang menjadi umat mereka? Siapa yang mengikut mereka? Nah, ini menjadi semacam conflict of interest kepada pihak mereka. Maka bagaimana caranya supaya tidak ada yang mengikut Yesus? Mereka kalau melarang orang banyak, mereka tidak punya kekuatan. Massa itu punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi kalau mereka menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, mereka juga mengalami kesalahan. Satu-satunya cara yang masuk akal adalah membunuh Yesus. Ini dalam benak mereka, dalam pikiran mereka seperti itu. Tapi pada saat itu juga kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dia sudah waktunya menyerahkan nyawa kepada Bapa untuk menebus umatnya melalui jalan salib. Jadi tanpa sepengetahuan para imam dan ahli Taurat pada momen itu, mereka tidak menyadari bahwa semua apa yang dikerjakan Tuhan ada momennya, ada masanya. Nah, pada masa itu Tuhan mengatakan, sampai 4 kali Tuhan mengatakan, aku akan mengalami penderitaan dan akan menyerahkan nyawaku untuk menebus umat. Nah, ini rangkaian yang paling signifikan untuk menunjukkan realitas dari kesaksian hidup dan realitas dari kematian Yesus sebagai fakta historis. Jadi saudara dan saya bisa melihat bagaimana dari sisi kemanusiaan dan orang-orang keagamaan tidak menyadari bahwa rencana mereka itu jahat ya, tapi di balik itu mereka tidak tahu di pihak Tuhan, Tuhan telah menyatakan apa yang direncanakannya. Nah, ini memang tidak mudah dimengerti. Jadi ada 2 paralel di sini. Satu sisi karena kesaksian, pengajaran, pengakuan dan pernyataan Tuhan Yesus membuat gerah para imam, para ahli Taurat. Karena makin banyak orang ikut Tuhan, tapi mereka tidak memiliki pengikut yang sebanyak itu dalam waktu singkat. Mereka juga kesulitan memahami tentang kebenaran-kebenaran itu. Dan Yesus menyatakan itu dan menegakkan kebenaran, bukan hanya omong saja, tapi ia membuktikannya. Nah, ini menjadi kekuatan luar biasa. Bagaimana pengajaran Yesus dibuktikan dengan perbuatannya dan menunjukkan kasih dan kebenarannya untuk kepentingan orang banyak, umat pilihannya, tanpa mementingkan dirinya,
Bahkan dia tidak ada kepala yang bisa diletakkan untuk istirahat. Dia betul-betul menyerahkan dirinya, berkorban, melayani, menderita, dan pada waktunya memang dia harus menyerahkan nyawanya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Tuhan pada waktunya. Jadi pada waktunya Tuhan menyerahkan nyawanya. Di pihak lain, ya, orang-orang ini mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Wow, jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau begitu, apakah ada semacam keberuntungan atau semacam give thanks untuk orang-orang kerajaan Romawi dan segala macam? Tuhan berdaulat, bisa memakai siapa saja. Bisa memakai siapa saja yang tanpa mereka sadari dan tanpa mereka ketahui bahwa itu bagian dari rancangan Tuhan. Misal, waktu orang Israel di bagian utara melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan Asyur di utara, menghancurkan kerajaan Israel utara. Cara Tuhan adalah caranya sendiri. Tidak bisa dibuat semacam kita punya pikiran, oh mesti begini, harusnya begini. Tidak. Demikian juga kerajaan selatan. Ketika kerajaan selatan diberi kesempatan bertobat, tidak bertobat, Tuhan memakai kerajaan Babel untuk menghukum kerajaan selatan, dan akhirnya kerajaan selatan juga diporak-porandakan dan orang-orang Israel dibuang di Babel selama 70 tahun. Ini cara Tuhan. Demikian juga pada zaman Yesus, ketika semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan dapat memakai dengan bebas tanpa ada penghalang orang-orang Romawi, kerajaan Romawi, Herodes, Pilatus, Ananias, dan juga Kayapas, untuk mereka melakukan yang dirancang Tuhan tanpa mereka mengerti apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka lakukan. Jadi dari sisi konteks kerajaan Romawi, dari sisi konteks Herodes, Pilatus, Kayapas, tapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan mereka-rekakan yang baik di dalam konteks mereka mereka-rekakan yang jahat. Ingat prinsip yang dikatakan Tuhan, bahwa banyak orang mereka-rekakan yang jahat, tetapi di dalam konteks itu Tuhan dapat melakukan mereka-rekakan yang baik. Dalam konteks itu kenyataannya seperti itu. Jadi para imam ini ingin membunuh Yesus, seolah-olah berhentilah orang mengikut Yesus. Tidak demikian. Mari kita lanjutkan. Maka ayat 3 menjadi hal yang menarik. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi, kalau kita baca ayat ini, Lukas itu seorang yang sangat teliti. Sangat teliti. Dan kalau kita baca di dalam ayat pertama, pasal pertama dikatakan, selidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas tidak hanya tahu, dengar, mengumpulkan saksi, membaca banyak literatur, memperhatikan segala yang ada, membaca kitab-kitab, dan dia susun inspirasi Roh Kudus bekerja secara verbal. Dia tulis bahwa ia mengatakan, apa yang kamu percayai dan kamu ketahui dan diajarkan kepadamu, Theophilus, itu adalah benar. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Sehingga ketika kita baca Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis. Jadi iblis, roh itu, jahat itu, merasuki, menguasai Yudas Iskariot. Perlu dicatat, Yudas Iskariot. Apakah ada nama Yudas yang lain? Apakah ada nama Yudas yang lain yang bukan Yudas Iskariot, yang bisa disebut sebagai murid Yesus atau ya murid-muridnya? Coba kita lihat di dalam Lukas juga, ya. Kita baca, kita perhatikan di dalam Lukas. Nah, di dalam Lukas kita bisa memperhatikan, saya cari terlebih dulu ayat-ayatnya mengenai siapa saja murid Yesus. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12.
sampai dengan ayat 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Jadi saudara bisa lihat, ternyata ada 2 nama Yudas murid Yesus. Yang satu namanya Yudas Iskariot bin Iskariot, atau mungkin ayahnya bernama Iskariot, pasti seperti itu. Yang satu bernama Yudas Iskariot, Yudas Yakobus. Jadi ada Yudas Yakobus, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Lukas dengan jelas dikatakan di ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi ada Yudas Iskariot yang dikuasai, dirasuki, dikendalikan pikirannya, hatinya oleh iblis. Di ayat 4, lalu pergilah Yudas, ini Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, Yudas menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi Yudas Iskariot dengan sengaja yang dikuasai oleh si jahat, ia menjual gurunya dan mencari cara celah kapan Yesus lengah, kapan Yesus bisa dibunuh dan dilakukan suatu tindakan. Dan itu yang terjadi. Di sini dikatakan ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi bukan saja Yesus dijual, tetapi juga ia berupaya untuk menyerahkan Yesus. Ini betul-betul kejahatan yang luar biasa. Seorang murid bukan hanya mengkhianati, menjual, tetapi ingin melakukan satu tindakan pembunuhan kepada gurunya. Mengapa demikian? Mengapa ada seperti itu? Mengapa begitu dekat tapi begitu luar biasa kejahatan? Karena dirasuki setan. Jadi ini pelajaran yang sangat sederhana sekali. Siapa saja yang tidak menerima Yesus, benci kepada Yesus, bahkan tidak suka dan tidak senang nama Yesus, tidak suka dan tidak senang menyembah Yesus, ketahuilah orang itu sedang dirasuk kuasa gelap. Dikendalikan pikirannya dengan pikiran si jahat. Seperti Yudas. Caranya bagaimana ya supaya Yesus ini berhenti dari pekerjaan Tuhan, berhenti dari hidup yang benar? Caranya bagaimana? Yaitu untuk diserahkan kepada para imam, agamawan. Bukan kepada para politisi, bukan kepada para kerajaan Romawi, bukan. Kepada para imam. Dengan satu dakwaan blasfemi. Ini yang terjadi, saudara. Jadi entah apa alasannya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Yesus tidak melakukan provokasi untuk perang. Yesus menyatakan damai, membawa orang kembali kepada Allah Bapa, dan menyatakan sukacitanya, memberkati banyak orang, memberikan banyak pertolongan. Entah apa alasannya, orang-orang itu termasuk Yudas Iskariot membenci Yesus, bahkan ingin membunuh Yesus. Sudah dirancang. Jadi kalau dari sisi hukum pidana, ini adalah niat, sudah ada niat, sudah ada satu niat untuk melakukannya, dan sudah ada persekongkolan karena sudah dibuat siasat membunuh Yesus, menganiaya Yesus, pokoknya menyingkirkan Yesus. Itu rekayasanya manusia. Tapi kita lihat bagian berikutnya. Ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah, seperti yang tadi saya katakan. Sebuah perayaan mengingat bahwa Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan memberikan kasihnya, dan memberikan hidup kepada orang Israel. Jadi mereka selalu ingat Paskah. Mereka bebas dari perbudakan. Mereka dimanusiakan oleh Tuhan. Mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi mereka menyembelih domba Paskah.
Darahnya tentu dibalurkan atau dipercikan dan dagingnya dimakan. Lalu, ayat 8, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Jadi, Yesus sebagai orang Yahudi dan sekaligus ada di komunitas orang Israel, ia tidak melanggar hukum Taurat. Dia juga menghargai karyanya di masa lalu bagi orang Israel. Ia juga mengajarkan orang-orang Israel, bahkan murid-muridnya, untuk tetap ingat Paskah. Ingat Paskah, Paskahnya yang diingat. Ya, jadi ini hal penting, yaitu bebas untuk ibadah. Bebas untuk ibadah. Jadi siapa saja yang tidak membebaskan orang Kristen, orang percaya untuk ibadah, dia sama seperti Firaun. Saya ulangi, siapa saja yang tidak membebaskan orang Kristen beribadah, dia sama seperti Firaun yang pada waktunya Tuhan hukum dengan sangat dahsyat. Entah di bumi ini dihukum atau di dalam penghakiman penghukuman terakhir. Karena itu hati-hati. Jangan halangi orang Kristen beribadah. Tuhan akan menyatakan kuasanya dan Tuhan akan menyatakan penghukumannya. Tuhan itu adil dan tidak bisa dipermainkan. Apa yang dikatakan? Pergilah, persiapkanlah perjamuan itu, kata mereka kepadanya, di manakah engkau kendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang bawa kendi berisi air, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Kalimat ini singkat sekali, semua seperti yang dikatakan Yesus. Kapan Yesus tahu? Bagaimana ia tahu ada orang yang membawa kendi berisi air, lalu diberikan pernyataan? Dia seolah-olah, kalau kita membayangkan itu, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Dan bersedia untuk melakukannya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan ketahuilah, pada momen waktu itu tidak boleh ada orang yang menghalangi orang Israel, orang Yahudi untuk menyelenggarakan Paskah. Jadi ini hal yang sudah tidak asing lagi. Kalau misalnya kita mau merayakan Paskah, lalu kita tidak tahu di mana dan bagaimana, kita menanyakan, bisakah kami merayakan Paskah? Maka secara penuh kesopanan dan penuh keramahan dia mengatakan, silakan, ada tempat untuk merayakannya. Jadi ini sebuah sopan santun, sebuah penghormatan, bukan berhenti pada satu orang, tapi kepada semua bangsa. Jadi ketika Yesus mengatakan itu dan ada orang yang sudah bersedia, dan ini suatu keajaiban, tetapi sekaligus saat yang sama, ini sebuah kebiasaan baik, bahwa perayaan Paskah tidak boleh ada seorang pun yang bisa menghalangi. Jika Tuhan sudah mengatakan, maka tidak ada orang yang bisa menghalangi, menunda, atau menghambat. Yang dinyatakan dan semua dipersiapkan dengan baik. Puji Tuhan. Jadi saudara dan saya mesti ingat bagian yang penting dari hal ini. Berikutnya, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi ini pernyataan yang sangat ajaib. Jadi Yesus sudah menyampaikan sebelumnya, dalam khotbahnya, dalam pengajaran kepada murid-muridnya, dan di hari Paskah, ketika makan Paskah, makan makanan di perjamuan malam itu, Yesus mengatakan, aku sangat rindu makan dengan kamu sebelum aku menderita. Karena tidak ada yang bisa menggantikan penderitaannya kecuali dia sendiri jalankan. Ini hal yang sangat perlu dirasakan, dimengerti dengan baik. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ya, setelah itu, maka kita tahu peristiwa berikutnya. Yaitu apa? Dia disalibkan. Sebelumnya tentu dianiaya, dicambuk, diadili dengan tidak adil, tidak dinyatakan bersalah, tidak ada kesalahannya, langsung diganti
mengganti Barabas, Yesus Barabas, lalu dia disalibkan, mati di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi Paskah tahun berikutnya diikuti. Kapan Paskah berikutnya adalah di kekekalan. Ini menjadi hal yang berkaitan dengan Paskah di Perjanjian Lama, Paskah dalam konteks yang dirayakan Yesus, Paskah yang dalam konteks kita merayakan pembebasan kita dari perbudakan dosa, kuasa kegelapan, dan kemenangan atas maut, itu Paskah kebangkitan Yesus, dan nantinya kita melaksanakan Paskah bersama Tuhan di langit dan bumi yang baru. Ini adalah rangkaian penting dengan satu prinsip untuk beribadah. Let my people go to worship Lord Jesus. Untuk menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Paskah merupakan momen penting untuk memulai ibadah secara holistis, secara utuh lengkap. Mari kita lanjut. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata sebelumnya, bagikanlah ini di antara kamu, sebab aku berkata kepada mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Yaitu bicara eskatologis, kedatangannya kembali. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Paskah itu makan roti yang tidak beragi dan minum anggur sebagai perlambang daripada pernyataan kemenangan dan pembebasan dari kematian. Jadi kita makan dan kemudian kita minum, dan itu diberikan Tuhan. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang membagi-bagikan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberikan makna. Ingatlah ini, ya, dikatakan untuk mengingat Kristus. Jadi dulu Paskah bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, Paskah itu untuk mengingat karya Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Ada kematian dari orang Mesir, tapi ada kehidupan bagi orang Israel karena ada korban persembahan, korban darah domba darahnya yang dibalur ke ambang pintu orang Israel. Tapi Paskah kali ini berbeda. Tuhan memberikan makna yang lebih sesungguhnya, karena Paskah pada masa lalu merupakan bayang-bayang sesungguhnya dari Paskah yang sesungguhnya, yaitu mengingat akan Kristus. Apa yang diingat? Bahwa melalui kematiannya, di mana ia menyerahkan nyawanya, dan ia mati di atas kayu salib, dan ia menggantikan saudara dan saya, lalu ia menyerahkan nyawanya, dan Bapa mengampuni dosa kita. Darah Yesus mengalir, membersihkan kita, dan kita dijadikan anaknya. Lalu ia bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan. Kalau dalam Perjanjian Lama, Paskah, domba itu tidak bangkit. Domba itu ya mati, habis. Ganti lagi domba berikutnya, ganti lagi domba berikutnya. Tidak demikian di dalam dinyatakan Tuhan. Tuhan tidak hanya mati menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, menghapus dosa kita, menjadikan kita milik kepunyaan Allah, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa, dan kita diadopsinya benar-benar miliknya. Kita dibenarkan di dalam kebenaran Kristus. Kita mendapatkan pengudusan di dalam kekudusan Kristus. Bukan berhenti di sana saja, tetapi ia juga bangkit, menyatakan kemenangan atas maut, dan dia memberikan hidup. Anak domba Allah itu bangkit kembali. Bapa membangkitkan, Roh membangkitkannya. Dan ini menjadi dasar penting dari kehidupan kita lebih lanjut. Jadi berbeda sekali. Mengingat. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Oleh darahku. Jadi jelas sekali bahwa ini cawan perjanjian oleh darahku ditumpahkan bagi kamu. Ini memang sebuah pernyataan Tuhan. Makan roti berarti mengingat tubuh Kristus sudah dipersembahkan. Minum anggur mengingat darah Yesus sudah mengalir. Itu sudah terjadi di masa 2000 tahun yang lalu. Dan kita mengingatnya
dan kita mengalami hidup yang baru karena Kristus sudah mati dan bangkit. Ini adalah rangkaian yang penting dan perlu untuk diingat. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Dan Judas Iskariot tadi masuk lagi datang. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi sudah ditetapkan dia akan pergi. Bukan mati konyol Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, bukan. Bukan dia mati karena tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri lalu dia ditelanjangi. Tidak demikian. Kalau kita baca rangkaiannya, kita akan tahu bahwa ia mati menyerahkan nyawanya. Bapakku, serahkan nyawaku dengan rela penuh cinta kasih untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menebus kita yang berdosa. Dan dalam keadaannya seperti itu, kita tidak lagi mengalami penghukuman karena dosa, karena sudah digantikan oleh Kristus. Kita berdosa kepada Allah, kita berutang dosa kepada Allah, dan dosa itu yang kita punya dan kita dapatkan, kita lakukan, dipakukan di atas kayu salib, dan Kristus menyerahkan nyawanya mati bagi saudara dan saya. Ini hal yang sangat esensial. Kalau domba di perjanjian lama, dombanya diambil, disembelih. Yang namanya domba tentunya disembelih biasa saja itu. Tetapi itu perlambang. Tetapi Yesus bukan mati karena dipaku atau dicambuk, tetapi karena ia menyerahkan nyawanya. Ada suatu pengorbanan aktif, persembahan aktif. Kalau domba di perjanjian lama, dia diambil, dibawa. Jadi berbeda sekali. Berbeda sekali, saudara. Jadi ini hal yang sangat signifikan. Bayang-bayang perjanjian lama secara samar-samar diketahui, dan kita bisa clear melihat bagaimana Kristus menebus kita yang berdosa. Jadi saudara, ini bagian yang penting. Jadi Kristus menebus kita yang berdosa kepada Allah. Berikutnya, tetapi lihat tangan ini bicara tentang Judas Iskariot yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Jadi kematian Yesus sudah ditetapkan, saudara. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba mendadak, wah ini kebetulan nih kerajaan Romawi begitu kuatnya. Ini kebetulan nih Judas Iskariot mengkhianati. Ini kebetulan ada rencana jahat sehingga dia mati. Tidak. Kalimatnya pendek, katanya tepat sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan. Orang jahat tetap orang jahat, dia akan dihukum Tuhan. Tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi saudara mesti belajar dari sini, kita dapat pelajaran dari sini bahwa andai kata pun kita dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kalau Tuhan mereka-rekakan yang baik di balik itu, maka kita menikmati berkat itu. Tuhan telah tetapkan. Tetapi celakalah orang yang melakukannya. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka akan berbuat demikian. Jadi saudara, kalau kita bagian ayat-ayat ini, saya berhenti sampai pengertian itu. Ya, nanti pada besok pagi hari saya akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Jadi saudara, dari pelajaran ini kita mengetahui bahwa perjamuan Tuhan, perjamuan malam ini, malam menjelang Yesus ditangkap di Getsemani, lalu diadili tanpa kesalahan, dicambuk, sampai dia nanti dibawa untuk membawa kayu salib, dan dia disalibkan di Bukit Golgota. Semua peristiwa itu real, konkret, fakta sejarah. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Allah bahwa semua fakta ini hanya ada dalam Alkitab. Alkitab nyata dihadirkan Tuhan. Firman yang hadir dalam sejarah, bukan rekayasa. Sebuah fakta, dan kita percaya karena anugerah Tuhan. Mungkin banyak orang yang nggak percaya peristiwa ini, karena mereka memang belum mendapatkan anugerah, belum mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya menceritakan ini, dan orang lain tidak percaya, itu biasa dan wajar. Kalau mereka bukan orang percaya dan bukan orang pilihan, dan belum menerima pencerahan dari Roh Kudus, maka sampai kapanpun kita menjelaskan, tetap tertutup hatinya, buta mata hatinya, dan tidak akan percaya kisah dan cerita ini. Tapi kita percaya bahwa ini adalah satu kenyataan dan fakta, dapat dibuktikan secara arkeologis, secara historis, maupun secara kesaksian orang-orang percaya di sepanjang zaman
di segala tempat. Hal yang kedua, kalau kita perhatikan perjamuan Tuhan ini pada malam hari itu adalah perjamuan Tuhan yang dirayakan oleh gereja sepanjang minggu, sepanjang bulan, disebut menjadi perjamuan yang kudus, perjamuan kudus karena dikhususkan. Kita makan roti, minum anggur, tentu bukan untuk mabuk, tapi untuk memang makan dan minum anggur itu biasa. Tiap hari saya makan roti, tiap hari saya minum. Tetapi itu bukan perjamuan kudus, perjamuan sehari-hari. Karena tiap hari entah sarapan, entah makan malam, itu adalah perjamuan biasa. Tetapi ketika makan roti dan minum anggur, itu dilaksanakan di dalam rangka mengingat penebusan Kristus di atas kayu salib, mengingat akan karya Yesus di atas kayu salib, mengingat akan kemenangannya atas dosa, iblis, dan maut. Di sanalah menjadi yang sakral gitu. Tuhan hadir dalam perjamuan kudus itu. Dan bersama Dia kita meyakini dengan iman kita bersama Tuhan di surga, makan dan minum bersama dengan Tuhan. Jadi roti itu tidak berubah menjadi daging. Anggur itu tidak berubah menjadi darah, tidak. Roti adalah roti, anggur adalah anggur. Sekali lagi, sudah biasa kita makan roti dan minum anggur. Ya roti, anggur. Tetapi yang menjadi menarik dan menjadi penting dan yang menjadi sangat sakral adalah ketika kita makan dan minum mengingat, merelasikannya, merelate-nya dengan pribadi dan karya Kristus. Sehingga roti tidak lagi roti sembarangan, minum anggur tidak sembarangan. Sehingga ketika kita ikut perjamuan kudus, kita benar-benar menghayati karya penebusan Kristus, dan kita benar-benar makan dan minum roti dan anggur itu diminum, dan melaksanakannya dengan iman bersama dengan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tahu bahwa Dia hadir dalam perjamuan kudus itu. Tapi tidak hadir di rotinya, tidak hadir di anggurnya, tapi anggurnya dan rotinya tetap anggur dan roti yang kita makan dan minum. Dan di sana kita diberikan makna bahwa ketika makan dan minum, mengingat itu dan membuat kita mengerti persekutuan kita dengan Kristus terjadi. Sehingga gereja menyebutnya, memanggilnya dari perjamuan malam atau perjamuan Tuhan dalam jemaat-jemaat yang ada sejaman dengan perjanjian baru, misalnya di zaman gereja pertama di Korintus, atau juga berikutnya menjadi perjamuan kudus, istilah-istilah yang menyebar dan dimengerti dengan baik. Secara teologis kita bisa pahami. Jadi sekali lagi, saudara dan saya, mari kita kalau makan roti dan minum anggur, seraya mengingat pribadi dan karya Yesus, Dia hadir dalam persekutuan kita, bukan hadir di rotinya. Sekali lagi, rotinya tidak berubah menjadi daging, anggurnya tidak berubah menjadi darah, dan juga bukan Yesus hadir di rotinya atau di anggurnya, tapi Yesus Kristus hadir di dalam persekutuan kita. Karena ketika kita makan, kita mengingat itu, dan kita bersekutu dengan Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia yang hadir di dalam persekutuan kita. Sehingga ada sebuah persekutuan mistis, persekutuan supranatural melalui perjamuan kudus itu. Nah, ini menjadi hal yang penting dan esensial. Dan yang ketiga yang menarik, penetapan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan atau perjamuan malam ini, penetapannya terjadi sebelum kematiannya dan kebangkitannya. Nah, ini menarik karena berbeda dengan baptisan. Kalau baptisan diperintahkan Tuhan, ya, baptisan yang diperintahkan Tuhan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian. Sebelum Ia naik ke surga, Tuhan memberi penetapan untuk menjadikan segala bangsa muridnya, dan baptislah murid-murid itu di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.
Jadi ketika kita melihat kronologisnya penetapan perjamuan dulu, baru kemudian nanti setelah dia bangkit dari kematian, penetapan baptisan. Jadi perjamuan kudus dulu ditetapkan, baru baptisan ditentukan. Tetapi setelah gereja mula-mula, kita bisa lihat bahwa ada suatu pembalikan. Mulai dulu dari baptisan, baru kemudian perjamuan kudus. Mengapa? Karena mereka yang dimuridkan dibaptis, mereka akan tahu dan mengerti tentang pribadi dan karya Yesus, dan ketika itu dilakukan dengan satu pengertian, mereka sudah mengenal pribadi dan karya Yesus, penebusan Kristus bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti tahu mengapa ada pembalikan seperti itu, karena memang dimulai dari pemberitaan firman dulu. Pemberitaan Injil, pengabaran kabar baik, dan orang-orang percaya datang kepadanya. Dan tentu ini menjadi hal yang sangat penting dan menarik sekali untuk kita bahas di next pembelajaran berikutnya. Jadi saudara yang kasih di dalam Kristus, itu bagian yang penting yang perlu kita mengerti, mengingat Jumat Agung besok kita rayakan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk terus belajar dari firman, terus memperkaya diri dengan kebenaran, terus bersemangat untuk menjadi saksi Kristus, dan terus bersukacita di tengah-tengah kesulitan zaman ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman, untuk kebaikan, kemurahan, penjelasan, dan pengajaran-Mu. Kiranya kami makin diajarkan Tuhan hal yang baik, hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh mendapatkan itu lagi terus diberi pencerahan oleh Roh-Mu, dan kami mau jalankan kehidupan kami dengan baik dan benar. Berkat-Mu atas kami sekalian dalam Kristus kami berdoa. Amin.